Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Engineering Study. Baik, di video kali ini seperti biasa kita masih edisi belajar ya. Kita akan sharing tentang ilmu mekanika fluida. Nah, pokok bahasan kita sekarang di dinamika fluida ya. Nah, dinamika fluida itu sendiri merupakan sebuah ilmu mekanika fluida yang menitik beratkan pada persoalan karakteristik aliran, jadi fluida yang bergerak. Nah, adapun fluida yang bergerak di dinamika fluida ini di sini diatur oleh hukum kontinuitas sama hukum Bernoulli ya. Jadi ada persamaan kontinuitas nanti, kemudian ada persamaan Bernoulli. Kemudian di dinamika fluida seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya fluida yang mengalir itu akan terjadi sebuah tipe alirannya. Ya, alirannya ada aliran laminer, aliran transisi, dan aliran turbulen ya. Kemudian di apa yang membedakannya itu sebelumnya juga sudah kita bahas, bahwasanya aliran laminer, aliran turbulen, aliran transisi itu yang membedakan adalah pergerakan fluidanya, kemudian Reynolds number-nya itu akan berbeda-beda ya. Jadi tergantung Reynolds number-nya maka aliran itu nanti akan berbeda-beda. Di dinamika fluida kita mengenal dengan hukum konservasi massa, di mana hukum konservasi massa ini berhubungan dengan sistem tertutup yang mengalami perubahan, dinyatakan sebagai M system sama dengan konstan. Artinya apa? Ketika dalam sebuah sistem tertutup terjadi perubahan reaksi di dalamnya itu maka massanya bisa masanya itu bisa dibilang konstan ya, tidak ada perubahan massa. Dia bisa berubah reaksi, tapi kalau ke dalam sistem tertutup ya massanya sama aja, dia nggak akan mengalami perubahan. Nah, di dinamika fluida juga ada namanya laju aliran massa dan volume. Nah, fluida itu memiliki sebuah massa ataupun beratnya ya. Jadi fluida itu dia memiliki massa dan volume. Nah, kalau massa itu kilogram, kalau laju aliran massa adalah jumlah massa yang mengalir melalui suatu penampang persatuan waktu yang disebut dengan laju aliran massa. Adapun kalau laju aliran volume ya jumlah volume yang mengalir persatuan waktu. Nah, untuk massa sendiri itu disimbolkan dengan m dot ya. M dot. Kalau untuk laju aliran volume itu ada di sini V dot ya, V besar ya, V dot. Nah, di sini V dot sama dengan kecepatan rata-rata dikali dengan AC. AC itu sebuah luas penampang fluida, luas penampang yang dilewati fluida itu. Nah, di sini ada garis merah. Ini adalah batasnya, boundary-nya, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya kita mau menganalisa kita harus mempunyai batasnya, boundary-nya ataupun kontrol volumenya ya. Nah, m dot sendiri itu satuannya adalah kilogram per second. Kalau m dot-nya apa? M dot-nya adalah meter pangkat 3 per second atau liter per second, tergantung nanti dari kasusnya yang diminta apa ya. M dot adalah rho V average dikali dengan AC ya. Massa jenis dikali dengan kecepatan rata-rata dikali dengan luas penampangnya. Oke, yang selanjutnya ada prinsip konservasi massa. Nah, prinsip konservasi massa ini merupakan perpindahan massa bersihnya ke atau dari volume kontrol selama selang waktu delta T, selang waktu tertentu ya, sama dengan perubahan kenaikan atau penurunan massa total dalam volume kontrol ya. Jadi di sini ada total yang massa yang masuk, kemudian dikurang dengan total massa yang keluar, itu sama dengan perubahan massa bersihnya di dalam volume kontrol atau kontrol volume ya. Jadi ruangnya sifatnya adalah tertutup ya.
tertutup. Nah, contohnya di sini ada masa masuknya di bathtub ini. Masa masuknya itu 50 kg fluidanya, kemudian keluarnya 30 kg. Nah, massa yang di dalam bathtubnya berapa? Itu ada 20 kg ya. Jadi intinya tidak ada massa fluida yang terbuang atau hilang. Itu adalah prinsip konservasi massa. Jadi perubahan massa totalnya itulah yang menjadi massa bersih dari fluida itu ya. Sehingga di sini ada persamaannya, ada massa masuk dikurang massa keluar sama dengan delta MCV ya. Perubahan massa dalam kontrol volume ya. Atau laju aliran massa in dikurang laju aliran massa out sama dengan perubahan massa kontrol volume per satuan waktu ya. Jadi gitu. Nah, itu adalah sebuah prinsip konservasi massa. Jadi perubahan massanya itu adalah pengurangan dari massa masuk sama massa keluar ya. Berapa nilai perubahan massanya nanti di dalam yang tersisa di kontrol volumenya itu. Nah, kemudian ada kesetimbangan massa untuk proses aliran stabil. Jadi massa itu setimbang ya. Massa setimbang artinya adalah massa masuk itu sama dengan massa keluar, atau di sini pada steady flow atau steady flow single stream, satu aliran ya. Dimana adalah M1 massa masuk sama dengan massa keluar ya. Laju aliran massa 1 sama dengan laju aliran massa 2, atau rho VA1 sama dengan rho VA2 ya. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Di sini ada contohnya pada sebuah tangki di sini kontrol volume, kemudian massa masuk 1 itu 2 kg. Massa masuk 2-nya, laju aliran massa 2-nya itu 3 kg per second. Nah, kita berapa laju aliran massa outnya ya. Outnya berarti seperti prinsip kesetimbangan massa, prinsip mass balance-nya bahwasanya tadi itu laju aliran massa masuk sama dengan laju aliran massa keluar, sehingga kita jumlahkan saja laju aliran massa masuknya sama dengan M3-nya jadinya 5 kg per second. Nah, itu untuk kesetimbangan massa atau mass balance ya. Contoh lain lagi ketika kita makan ya. Makan itu makan nasi umpamanya 100 kalori yang kita makan ya, yang energinya yang keluar juga 100 kalori ya. Kalori energi yang akan kita makan ya. Jadi tidak bisa umpamanya kita makan 100 kalori kok energinya yang bisa kita gunakan lebih 100 kalori, enggak bisa ya. Jadi energinya balance. Kemudian misalnya lagi kita punya sepeda motor ya. Sepeda motor itu dayanya 1 HP misalnya ya. Ketika kita gunakan keluarannya, outputnya 1 HP, mungkin bisa kurang sedikit, ada lossesnya misalnya jadi 0,9 HP gitu. Tapi kalau lebih dari 1 HP itu nggak mungkin ya, nggak bisa ya, kecuali kita merubah merubah kompresinya. Artinya kita membesarkan volume silindernya, membesarkan ruang bakarnya, kompresinya meningkat, bisa jadi berubah ininya, energi masuknya, otomatis nanti energi masuknya berubah. Bahan bakarnya pun juga gitu. Bahan bakarnya ketika kita menggunakan bahan bakar dengan oktan rendah sama oktan yang tinggi itu beda nanti outputnya. Kenapa? Ya karena energi yang akan dihasilkan itu pasti berbeda. Lebih bagus yang memiliki oktan
oktan yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna, menghasilkan daya yang lebih besar daripada bahan bakar yang oktannya rendah, gitu ya. Kemudian aliran inkompresibel ya, di sini berlaku di aliran inkompresibel ya, massa masuk sama dengan massa keluar, energi masuk sama dengan energi keluar. Laju aliran laju aliran volume sama dengan volume masuk sama dengan laju aliran volume keluar. Nah, akan tetapi pada kondisi di fluida kompresibel, di fluida kompresor itu tidak selalu laju aliran volume itu sama, yang masuk sama dengan keluar itu tidak selalu ya. Nah, di sini ada massa masuknya itu 14 meter pangkat 3 per second, laju aliran volumenya ya. Kemudian di sini laju aliran volume 2-nya 0,8 meter pangkat 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena massa udara itu bisa dikompresi ya. Jadi udara sifatnya kompresibel, sehingga apa yang akan berubah nanti rho-nya, rho 1 itu tidak sama dengan rho 2 jadinya ya. Jadinya volumenya bisa berubah ya. Walaupun laju aliran massanya sama. Jadi gitu. Tapi kalau dikasuskan fluida inkompresibel yang tidak bisa dimanfaatkan ya, persamaannya M1 M2, V1 V2, VA1 sama dengan V2A2. Jadi gitu. Nah, masuk di contoh soalnya. Contoh soal di sini ada selang taman ya. Selang taman dipasang dengan nozzle digunakan untuk mengisi ember 10 galon. Diameter bagian selang adalah 2 cm dan berkurang menjadi 0,8 cm pada output nozzle-nya. Jika diperlukan 50 detik untuk mengisi ember dengan air, tentukan volume dan laju aliran massa air melalui selang. Kemudian kecepatan rata-ratanya. Nah, berarti kita harus mencari volumenya dulu, laju aliran volumenya. V dot ya. V dot itu persamaannya apa? Persamaannya ada delta V per delta T. V-nya berapa? Ada 10 galon ya. Dibagi dengan berapa? 50 detik, 50 second ya. 10 galon itu berapa liter ya? Jadi kita konversi dulu, ada 3,785 liter 1 galonnya ya. Jadinya berapa? V dot-nya itu 0,757 liter per second ya. Kemudian setelah kita dapat volume, laju aliran volume, kita mencari laju aliran massanya, M dot ya. M dot-nya bagaimana? M dot-nya persamaannya apa? Persamaannya kita pakai yang ini. Kok itu sih? Sama aja, yang ini. Kan kita sudah punya V dot-nya dikali dengan rho-nya aja. Jadi ada rho dikali dengan V dot-nya ya. Rho-nya berapa? Rho-nya, karena rho-nya air ya, water ya, 1 kg per liter ya, atau 1000 kg per meter pangkat 3, sama aja. Nah, ini karena satuannya liter, kita pakai yang liter saja. Dikali berapa? Dikali 0,757 liter per second, sama aja 0,757 M dot ya. M dot apa? Kilogram ya jadinya.
kilogram per second. Ini kan habis ya, habis satuannya jadinya kilogram per second. Nah, kemudian kita menentukan kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-rata di outnya ya, outnya ada 0,8. kecepatan rata-rata itu apa persamaannya? Ada V sama V AVG ya, V average nya sama dengan V dot per A. Nah, kita A nya belum ada ya, A nya itu berapa? A ini, A sama dengan, ini gambar sebuah nozzle. Nozzle tuh gambarnya gini ya. Saya gambar di mana ya? Nozzle-nya di sini aja lah, nozzle. Ini nozzle ya. Nah, di sini 0,8, di sini 2 cm. Nah, kita mau menentukan kecepatan keluarnya. Persamaannya apa? Berarti kan diameter lingkaran dong itu. A sama dengan PR pangkat 2 ya. Untuk luas penampang lingkaran. Sama dengan apa? 3,14 dikali 0,4 ya. 4 cm pangkat 2. Sama dengan berapa jadinya? Ada 0,51 ya, 0,51 cm pangkat 2 sama dengan 0,51 kali 10 pangkat min 4 ya, meter pangkat 2 ya. Sudah dapat A nya, baru kita masukkan di sini. V dot nya tadi sudah dapat 0,757 ya, kilogram per second, dibagi dengan AC nya tadi 0,151 kali 10 pangkat min 4 ya, dikali dengan 1 meter pangkat 3 1000 ya, dijadiin satuannya meter dulu ya. Ini kan kilogram per second karena ini meter pangkat 2. Nah, jadi dikali 1000 dulu, hasilnya jadinya berapa? Sekitar 15-an ya, 15 meter per second ya. Ini kan tinggal meter ya, turun ke sini, turun bawah sini second. Nah, jadi gitu ya. Ini contoh soalnya. Habis. Nah, jadi intinya di sini terjadi perubahan. Di sini kita mencari laju aliran massa sama laju aliran volume. Kemudian kecepatan rata-rata yang keluar. Nah, kalau di sini ada kecepatan rata-rata yang keluar segini, kemudian nanti kecepatan rata-rata masuknya berapa, itu kita bisa hitung ya. Tinggal diubah A-nya saja, A-nya berapa ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita di video kali ini. Nanti akan kita bahas pertemuan selanjutnya tentang Bernoulli equation ya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.